Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. Dua kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat tiket terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. Dua kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang.
seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artis. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstick. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisik. Erika bekerja di bagian keamanan kereta api. Pagi ini dia menerima peringatan darurat. Ada seseorang dengan dokumen palsu yang mencoba melarikan diri naik kereta api. Erika dan rekan-rekannya menemukan 3 tersangka yang terlihat hampir mirip. Apa kamu bisa menemukan si penjahat cuma dengan melihat dokumen mereka? Dari negara manapun seseorang berasal, foto paspor tidak boleh punya latar belakang pegunungan. Jadi, dokumen orang ini palsu. Bobby adalah dosen. Dia mengundang mahasiswa ternakalnya, Denny, untuk mengobrol. Bobby ingin menguji pemikiran logis Denny. Bobby berkata, kalau kamu berbohong, kamu bakal Bapak DO. Tapi kalau jujur, kamu bakal tetap Bapak DO. Apa yang harus Denny katakan agar tetap kuliah? Bobby harus bilang, aku bohong. Kalimat ini akan menciptakan paradoks karena tidak bisa dikategorikan bohong atau jujur. Nani punya 10 bola bowling. Kakaknya Joshua mau menguji kecerdasannya. Jadi dia meminta Nani menaruh 10 bola itu dalam 5 baris. Tapi ada tepat 4 bola di tiap baris ini. Bisakah kamu membantu Nani menyelesaikan tantangan ini? Nani harus menggambar bintang 5 sudut dan menaruh 10 bolanya di tiap sudut dan titik persimpangan. Beres! 5 baris dengan 4 bola di tiap baris. Kevin menunggu tumpangan di gurun selama berjam-jam. Akhirnya, seorang pengemudi berhenti dan berkata, aku akan mengantarmu kemanapun, tapi pecahkan dulu teka-tekiku. Jalan ini kunci ekonomi internasional. Jalan apa itu? Bisa bantu Kevin memecahkannya? Jalan Sutra alias jalur perdagangan antar negara. Alex adalah gembala. Dia punya 30 domba yang semuanya kecuali 13 ekor baru saja kabur. Bisa hitung berapa domba sekarang Alex punya? Dia punya 13 domba. Kata-kata semua kecuali 13 baru saja kabur, berarti masih ada 13 ekor yang tidak kabur. Lihat 3 tahanan ini. Orang pertama mendorong jeruji besi. Orang kedua melatih ototnya menggunakan barbel. Orang ketiga duduk dan membaca buku. Ada lukisan digantung di dindingnya. Siapa yang kemungkinan besar mau kabur? Lihatlah orang ketiga lebih dekat. Bisa lihat pasir di bawah lukisan itu? Dia pasti sedang menggali terowongan dan menutupinya menggunakan lukisan. Jadi, dialah yang ingin kabur. Semua sepatu BK berwarna hitam kecuali 2. Selain itu, semua sepatu BK berwarna merah kecuali 2. Dan semua sepatu BK berwarna kuning kecuali 2. Bisa hitung berapa sepatu yang BK punya?
Cuma 3, masing-masing satu warna. Dr. Salman meresepkan vitamin mahal untuk Danang. Dia memberi Danang 2 botol berlabel R dan B. Kedua pil ini identik. Dokter meminta Danang minum 1 pil setiap hari dari botol R dan 1 pil dari botol B. Dia tidak boleh minum lebih banyak atau kurang dari itu. Suatu pagi, Danang minum pil. Dia mengeluarkan 1 pil dari botol R seperti biasa. Lalu dia nggak sengaja mengeluarkan 2 pil dari botol B. Danang tidak bisa membedakan pil-pil ini. Dia tidak bisa membuang pil mahal ini begitu saja. Apa kamu ada saran? Danang harus memotong 3 pil menjadi 2 dan memisahkan setengah pil-pil ini menjadi 2 tumpukan. Sekarang, tiap 2 tumpukan berisi setengah pil R dan 2 bagian pil B. Sekarang, Danang harus mengambil 1 pil lagi dari botol R, memotongnya menjadi 2 dan memasukkan 2 bagian itu ke 2 tumpukan berbeda. Dengan begini, kita tahu tiap tumpukan punya 2 bagian pil R dan 2 bagian pil B, atau 1 pil R utuh dan 1 pil B lengkap. Danang bisa mengambil 1 tumpukan hari ini dan minum tumpukan kedua esok hari. Aku merah, tapi bauku seperti cat biru. Siapa aku? Cat merah. Ibu Tommy punya 3 putra. Putra pertamanya bernama Aprilio. Nama anak keduanya Meilan. Bisa tebak nama putra bungsunya? Jawaban yang benar adalah Tommy. Mudah ya? Bisa temukan apa yang salah dalam gambar ini? Pantulan di cermin tidak sesuai dengan aslinya. Kalau gambar ini, bisa lihat sesuatu yang aneh? Dua wanita ini kelihatan baik-baik saja, tapi ada perubahan di kaki cowok ini. Orang yang sedang terluka besar tidak mungkin pergi ke kolam renang, kecuali dia zombie. Raja Gurita memiliki 4 anak yang punya 6, 7, atau 8 kaki. Yang berkaki 7 selalu bohong, tapi yang berkaki 6 atau 8 selalu jujur. Suatu malam, keempat anak Raja Gurita bertemu dan mengobrol. Gurita biru berkata, kita semua punya 28 kaki. Yang hijau berkata, kita semua punya 27 kaki. Yang ungu berkata, kita semua punya 26 kaki. Lalu Gurita merah berkata, kita semua punya 25 kaki. Bisa tebak apa warna anak gurita yang selalu jujur? Yang hijau yang jujur. Untuk membuktikannya, asumsikan salah satu dari mereka jujur. Jelas, 3 dari 4 gurita ini berbohong karena omongan mereka saling bertentangan. Anggaplah gurita biru jujur, artinya dia punya 6 atau 8 kaki. Sementara itu, gurita lainnya berbohong, yang berarti mereka punya 7 kaki. Maka, jumlah total kakinya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 27 kaki. Adam adalah penyanyi opera terkenal. Dia akan tampil di hadapan raja dan ratu selama 7 hari berturut-turut. Sebagai imbalan, mereka akan membayarnya 1/7 batang emas per hari. Adam menolak pembayaran di muka. Dia meminta bayaran harian, yaitu 1/7 emas batangan. Berapa potongan paling sedikit yang harus mereka lakukan agar bisa membayar Adam tiap hari? Cuma 2, begini caranya. Hari ke-1, potong 1/7 emas batangan dan berikan kepada Adam. Hari kedua, potong 2/7 emas batangan dan berikan potongan ini kepada Adam. Dia akan memberimu 1/7 batang kembali. Hari ketiga, berikan bagian 1/7 yang diterima dari si penyanyi pada hari sebelumnya. Hari keempat, berikan Adam 4/7 emas batangan dan dia akan memberimu potongan 1/7 dan 2/7 sebagai kembalian. Hari kelima, berikan Adam bagian 1/7 emas. Hari keenam,
Beri dia potongan 2/7 dan ambil yang 1/7 kembali. Dan terakhir, hari ke-7, berikan Adam kepingan emas batangan 1/7 terakhirnya. Jenny dan Sammy tiba di perkemahan yang indah. Mereka harus mendirikan tenda. Ada 3 tempat bagus, di hutan, di padang rumput, dan di dekat danau. Tempat mana yang harus mereka pilih? Pilihan terbaik mereka adalah padang rumput. Hewan liar hidup di hutan. Untuk danaunya, lihat ada zombie bersembunyi di semak-semak. Kayaknya dia bukan tetangga yang baik. Gunawan sedang berjalan pulang. Tiba-tiba seorang penyihir muncul entah dari mana dan menculik Gunawan ke kastilnya. Dia menyuruh Gunawan memilih 1 di antara 3 pintu ini. Ada harimau lapar di balik pintu pertama. Ada dinosaurus pemarah di balik pintu kedua, dan ruangan di balik pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Pintu mana yang harus Gunawan pilih? Yang kedua, dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Jerry punya pohon apel. Jumlah apel di pohonnya berlipat ganda setiap minggu. Setelah 30 minggu, pohon itu diselimuti buah-buahan. Bisa tebak berapa minggu yang dibutuhkan pohon itu untuk setengah tertutup jeruk? Jeruk nggak tumbuh di pohon apel, tapi kalau yang kutanya apel, jawabannya adalah 29 minggu. Karena, seperti yang kita ketahui, jumlah apel ini berlipat ganda setiap minggunya. Di tengah samudra, terdapat sebuah pulau. Di pulau itu ada sebuah rumah. Di tengah rumah ada segelas air. Di dalam segelas air ada koin. Apa yang ada di tengah samudra? Jawabannya simpel, huruf U. Harry lagi ke pesta. Dia menyukai 4 cewek ini dan ingin bicara dengan salah satunya. Mana yang harus dia pilih? Lihatlah tangan cewek pertama, dia zombie. Cewek kedua punya gigitan vampir di lehernya. Dia bisa berubah menjadi vampir kapan saja dan merusak kencan Harry. Wanita keempat ini adalah hantu. Jadi, Harry harus mengobrol dengan cewek ketiga. Halo. Detektif Charlie menerima telepon dari Halda. Halda bilang, "Cepat ke sini, aku dirampok." Semua terjadi begitu cepat. Aku meninggalkan dompetku di kursi belakang mobil. Saat berhenti di lampu merah, seseorang membuka pintuku dan merampas dompetku. Detektif Charlie bergegas ke TKP. Tapi saat melihat Halda, dia langsung menyadari Halda tukang bohong. Kok bisa? Halda punya mobil 2 pintu. Mana mungkin si pencuri mencuri sesuatu dari kursi belakang? Ada 3 rumah. Salah satu rumah ini aneh banget. Bisa tebak mana rumah yang mencurigakan? Lihatlah jejak kakinya. Dari rumah 1 dan 3, jejak ini masuk dan keluar. Jadi, orang-orang datang dan pergi dari kedua rumah itu. Untuk rumah kedua, jejak kakinya cuma mengarah ke satu arah, ke dalam. Mereka masuk tapi tidak pernah keluar. Lihatlah lantai yang berantakan ini. Bisa hitung jumlah laptop yang bisa kamu isi dayanya dengan bantuan colokan kabel ini? Kabel colokan nomor 3 sobek. Untuk yang kedua, salah satu colokannya rusak. Yang nomor 4 cuma punya 1 colokan, jadi nggak berguna. Dan colokan nomor 6 tidak punya kabel sama sekali. Sekarang, mari lihat sisanya. Hubungkan kabel ekstensi 1 ke stop kontak. Lalu sambungkan kabel ekstensi 2 ke kabel ekstensi 1. Dengan begini, kamu bisa memakai 2 colokan dari kabel ekstensi 1 untuk mengisi daya 2 laptop. 1 colokan di ekstensi 2 bisa dipakai untuk menghubungkan kabel ekstensi ke-5 dan salah satunya tidak berguna. Sekarang, kita bisa memakai 2 colokan di ekstensi 2 dan semua 4 colokan di ekstensi 5 untuk mengisi daya 6 laptop. Tapi, jumlah total colokan yang bisa dipakai adalah 8. Simple.
Gina dan Andi berkendara melewati pedesaan untuk mengunjungi keluarga mereka. Suatu malam mereka berada di jalanan desa yang sepi. Saat itulah terjadi badai dahsyat dan ban mobil mereka meletus. Mereka harus meninggalkan kendaraan untuk mencari bantuan. Tapi tak ada apa atau siapapun di sekitar situ. Beberapa saat kemudian mereka menemukan rumah besar tua dan seram yang terbengkalai. Tapi mereka mengecek apa ada orang yang tinggal di sana dan bisa membantu mereka. Mereka tiba di gerbang rumah besar itu. Di papan alamat yang terbuat dari logam tertulis Rumah Teka-teki. Gina dan Andi jadi curiga, tapi mereka sangat butuh tempat berteduh dari badai dan bantuan untuk mobil mereka. Mereka memutuskan untuk masuk, tapi gerbang itu terkunci. Ada papan ketik keamanan digital di pintu dan enggak ada lainnya. Tiba-tiba intercom berbunyi. Sebuah suara berkata, "Jawaban teka-tekiku adalah sandi yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang. Aku tidur di siang hari dan terbang di malam hari. Apakah aku?" Kelelawar. Ketika kedua orang itu tiba di pintu, mereka melihat ukiran di sana. "Berhenti di situ, pengembara. Jangan ketuk pintu dulu. Jika ketukanmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada seharusnya, kamu akan menyesal. Ini teka-teki keduamu. Aku bilangan ganjil. Jika huruf ketigaku diganti B, artinya badan. Bilangan berapa aku?" Gina dan Andi tahu jawabannya adalah berapa kali mereka harus mengetuk pintu agar terbuka. Kamu bisa bantu mereka cari tahu bilangan yang benar. Jawabannya adalah 7. Mereka harus mengetuk pintu 7 kali. Seorang pelayan tua menakutkan membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk. Tiba-tiba pintu tertutup di belakang mereka, lalu lenyap tak berbekas. Nggak ada pintu lain di ruangan yang mereka masuki. Pelayan bilang, "Selamat datang di ajalmu, manusia. Untuk keluar dari rumah ini, pecahkan teka-teki di tiap ruang. Kalau tidak bisa, kamu akan di sini selamanya. Berikut teka-teki ruang ini. Mana pasangan pengantin pria ini?" Jika mereka berhasil menemukan jawabannya, sebuah pintu akan muncul. Kalau nggak bisa, sayang sekali. Kamu lihat bayangan di belakang mereka? Bayangan pengantin wanita ketiga berpegangan tangan dengan bayangan pengantin pria. Mereka saling mencintai. Jadi pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. 3 buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. "Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini." Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kadal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya, tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu di cermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya? Tanduk patung rusa di cermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai, tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, di cermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya, semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur. Di sana ada 3 koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pie, tapi cuma satu pie yang aman dimakan. Yang mana ya?
Apa kamu lihat serangga keluar dari pai koki zombie? Astaga, pai yang dipegang koki manusia bersinar aneh, kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pai vampir. Karena yang di atas pai itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, 2 pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina 3 rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. 2 portal mistis muncul di depannya, masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama 5 menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam 4 menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Keira dikenal sebagai cewek yang mandiri. Jadi 2 tahun lalu, dia beli rumah 1 lantai di pusat kota. Dan sejak saat itu, dia tinggal di situ bersama anjing kesayangannya. Rumah dia terbilang asri dan berdinding batu alam. Tapi menurutmu, tangga rumahnya berwarna apa ya? Bangunan 1 lantai nggak mungkin punya tangga. Suatu hari, Keira ketemu adiknya, Maya, saat dia beli makanan anjing. Mereka jalan kaki bareng sampai tahu-tahu berhenti di depan 2 rumah. Kedua rumah itu dihuni keluarga yang punya 2 hewan peliharaan. Ada yang cuma melihara anjing, ada juga yang melihara anjing dan kucing. Lalu Maya bilang begini, di rumah sebelah kiri ada seekor anjing yang suka makanan kering. Tapi hewan peliharaan satunya suka makanan kaleng. Tapi keluarga di rumah sebelah kanan punya anjing berumur 7 tahun dan 1 hewan peliharaan kecil. Keira kemudian nanya ke sang adik, kedua keluarga itu juga melihara kucing gak sih? Maya menjawab, gak tahu juga ya, tapi kalau kamu bisa nebak keluarga yang melihara kucing, aku bakal ngasih kamu 100.000. Kira-kira keluarga mana ya yang mungkin melihara kucing? Yuk kita analisis dulu ya. Rumah di sebelah kiri punya 3 kemungkinan skenario. Mereka punya 1 kucing kecil dan 1 anjing dewasa, atau 1 anjing kecil dan 1 kucing dewasa, atau bisa juga punya 2 anjing aja. Nggak ada keluarga yang cuma melihara 2 kucing, karena dari keterangan Maya, kita bisa nyimpulin kalau kedua keluarga itu minimal punya 1 anjing. Jadi, ketiga opsi ini sama-sama memungkinkan, dan 2 di antaranya terdapat kucing. Artinya, peluang keluarga ini melihara kucing adalah 2/3. Sedangkan rumah di sebelah kanan punya 2 skenario, dan kita udah tahu kalau salah satu hewan peliharaan mereka adalah anjing. Jadi gini kemungkinan pertamanya, hewan peliharaan kecil mereka adalah kucing, dan yang gede adalah anjing. Atau bisa juga mereka cuma punya 2 anjing. Jadi, di sini kemungkinannya adalah setengah. Makanya, Keira perlu milih rumah di sebelah kiri biar dia bisa lebih berpeluang menang. Maya ngajak Keira ke tempat kerjanya. Ternyata dia menjabat sebagai manajer resort mewah berlantai 7. Saat ini, ada 5 orang yang menginap di kamar lantai 1, dan makin ke atas, penghuninya selalu nambah 3 orang. Menurutmu, di lantai berapa nih liftnya paling sering berhenti? Pasti di lantai 1.
semua tamu yang menghuni kamar di atas lantai 1 harus naik lift untuk sampai di kamar mereka. Wisnu adalah pengusaha terkenal yang mau nginep di kamar VVIP hotel. Dia punya 3 emas batangan yang masing-masing seberat 4 kilo, 2 kilo, dan 1 kilo. Untuk nginep di situ, dia harus nyerahin 1 kilogram emas setiap hari. Dan staf hotel nggak menerima pembayaran di muka. Rencananya, Wisnu mau nginep selama 7 hari. Gimana cara dia membayar kamar itu? Begini caranya. Di hari pertama, Wisnu harus nyerahin emas batangannya yang seberat 1 kilogram. Lalu di hari kedua, dia perlu ngasihin emasnya yang seberat 2 kilo dan ngambil lagi emas yang sekilo tadi. Lanjut ke hari ketiga. Kali ini, Wisnu perlu membayar dengan emas batangan yang sekilo. Dan di hari keempat, dia perlu nyerahin emas batangan seberat 4 kilo. Kemudian, ngambil lagi emas yang 1 kilo dan 2 kilo. Di hari kelima, dia bisa membayar dengan emas batangan 1 kilo. Kemudian di hari keenam, dia bisa nyerahin emas batangan yang 2 kilo dan ngambil lagi emas batangan yang 1 kilo. Nah, di hari ketujuh, Wisnu harus membayar dengan emas batangan 1 kilo yang tersisa. Wisnu menawari Maya kesepakatan menarik. Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan memberimu berlian paling gede dari koleksiku. Lalu, dia nyusun korek api dalam bentuk persegi yang terdiri dari 4 persegi kecil. Dan kamu harus mindahin 4 batang korek api untuk ngebentuk 2 persegi. Jangan 5 persegi ya. Apa kamu bisa mecahin teka-tekinya? Wah, Maya langsung berhasil tuh. Kalau kamu gimana? Begini solusinya. Kamu harus mindahin korek yang ini. Tada! Langsung jadi 2 persegi. Wisnu juga menawari Keira kesempatan untuk menangin hadiah. Jadi, dia punya koleksi batu mulia merah dan 100 batu biasa berwarna putih. Sang miliarder ngasih Keira 2 kantong berlabel gambar dan angka. Keira bisa naruh batu itu ke sembarang kantong. Kemudian, dia harus ngelempar koin untuk ngambil batu dari kantong sesuai dengan label gambar atau angka. Kalau dapat batu merah, semua batu mulia ini akan jadi miliknya. Tapi, kalau dia ngambil batu putih, hadiahnya akan hangus. Gimana cara Keira membagi batu itu ya, biar dia lebih berpeluang menang? Kalau Keira naruh 1 batu mulia merah di salah satu kantong dan mindahin batu lainnya di kantong lain, peluang menangnya jadi 3/4. Semoga dia bisa menang deh. Ada manusia biasa dan manusia serigala di lobi hotel ini. Mereka semua kelihatan mirip, jadi penampilannya sulit banget dibedain. Manusia biasa dan manusia serigala juga bisa selalu jujur atau selalu bohong. 2 cowok ini kemudian mendekati Maya dan Keira. Adam bilang, Budi adalah manusia serigala pembohong dan aku manusia biasa. Lalu Budi mengatakan, Adam emang jujur kok. Apa kamu bisa ngebantu Keira dan Maya untuk nebak jati diri mereka? Kedua cowok itu nggak bisa bilang setengah jujur kan? Jadi, pernyataan Adam akan bisa dipercaya kalau kedua cowok itu berkata jujur. Nah, kalau Budi memang manusia jujur, Adam juga pasti berkata jujur. Tapi Adam udah bilang kalau Budi seorang pembohong. Makanya, kedua pernyataan itu saling bertentangan. Artinya, pernyataan Budi pasti bohong. Dan dia seorang pembohong. Dari sini, kita bisa nyimpulin kalau Adam juga pembohong. Tapi mereka itu sebenarnya apa sih? Manusia biasa atau manusia serigala? Pernyataan Adam yang pertama nggak bisa dipercaya. Jadi Budi bukan manusia serigala. Dengan begini, Budi adalah manusia pembohong. Dan dari pernyataan Adam yang kedua, kita bisa tahu kalau dia adalah manusia serigala pembohong. Adam dan Budi ngundang Keira dan Maya untuk makan malam bareng. Saat ngobrolin soal keluarga, Siapa yang dicari?
Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk. Pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lili, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngelihat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Kamila, teman Lili, bilang, "Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi." Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, "Aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong?" Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam. Cewek kedua nyalain perapian. Cewek ketiga main catur. Cewek keempat baca buku. Cewek kelima menggambar. Yang keenam membersihkan rumah. Dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek ke-8? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850. Tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850. Yang artinya, wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi.
Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat. Tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Amy, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit Yana? Teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya.